Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Arista dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer yang biasa dipakai untuk aplikasi komputer dan jaringan. Topik yang akan kita bahas yaitu OSI, layer pada OSI, dan kegunaan layer. Jadi yang pertama adalah kita harus mengenali apa itu model Open System Interconnection atau OSI. Model Open System Interconnection atau OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Jadi, ketika kita mau berkomunikasi dengan komputer, kita harus menggunakan OSI, salah satunya dengan OSI layer. Nah, OSI layer ini nantinya ada 7 layer atau 7 lapisan. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh Interconnection Organization for Standardization atau IOS di Eropa tahun 1997 yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Layer pada OSI. Dan yang paling atas adalah upper layer yang terdiri dari application, presentation, dan session. Nah, ketiga ini biasanya komunikasinya lebih kepada user atau manusia. Dan yang bawah adalah lower layer, terdiri dari transport, network, data link, dan physical. Ini lebih kepada mesin atau jaringan. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan data dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan. Selanjutnya ada kegunaan layer. OSI mempunyai 7 layer. Layer ketujuh adalah application. Di sini selama ini kita berinteraksi karena layer ini penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Layer keenam adalah presentation. Layer ini mengubah bentuk data yang akan dikirim oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar yang ternyata dijadikan format binary dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Selanjutnya ada layer kelima, ada session. Disinilah apakah proses sebuah koneksi akan dibiarkan tetap berjalan atau bahkan diberhentikan. Contohnya adalah ketika kita dipaksa keluar dari sesi game karena telah 10 menit lebih tidak melakukan aktivitas. Selanjutnya layer keempat, ada transport. Disinilah data yang akan dikirim dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang di tengah jalan. Layer ketiga adalah network. Disinilah pendefinisian alamat IP. Contohnya adalah ketika kita mengirimkan data pada jaringan, data tersebut akan diberi tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirim. Selanjutnya layer kedua, ada data link. Saat mendapatkan data dari layer pertama, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik penentuan operasi dari hub, bridge, repeater, dan switch. Layer pertama adalah physical. Disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contohnya adalah saat terjadi pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang OSI layer. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ratna Arista, NIM 311910441 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.